Oke, puji Tuhan, selamat datang dan bersukacita sore hari ini. Tuhan Yesus bisa ajak kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita menyerahkan pelayanan kita sore hari ini. Tuhan Yesus Engkau baik. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur sepanjang tahun Engkau pelihara Tuhan sampai detik ini. Engkau tetap baik dan sangat baik. Sore hari ini kami rindu untuk menyembah Engkau, untuk menaikkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan karena penyertaan-Mu. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan pada sore ini. Berdoa juga untuk seluruh saudara-saudara kami, hamba-Mu yang tidak bersama dengan kami sore ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka dalam kesibukan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau menyertai. Biarlah kasih-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu menolongi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan menyerahkan pelayanan kami sore ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Dia pelihara kita sampai di tahun ini. Dia tetap baik,
Dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih. Kau setia Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kami. Bila Engkau masih percayakan kami untuk melayani sore ini, hanya sebuah kesempatan yang Kau berikan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saya undang kita semua berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sore ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik,
baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan rasa kasih. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dan gerak di dalamku. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami tidak pernah berkekurangan. Tapi kami dicukupkan setiap hari. Dan hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Yang akan memberikan persembahan bagimu. Bukan hanya sekedar nilai, tapi karena hidup kami mencintai dan mengasihi Engkau. Memberikan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Memberkati persembahan kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini menguatkan kita, berikan cobaan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan dalamku tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Kepada hamba-Nya saya persilakan, dan akan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi segaris dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya segala kepenuhan Kristus tercurah atas kami, segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Sebelum kita mulai firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini, yuk kita nyanyikan satu lagu, Kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Give Thanks, bersyukur, memberikan syukur.
kita ada di tanggal 1 Desember 2024. Berarti tinggal 30 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Kita akan masuk dalam tahun yang baru. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mengingat segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. Perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan yang berlimpah sepanjang tahun 2024 buat kita. Belajar untuk bersyukur itu tidak mudah, ya. Mengucapkan terima kasih Tuhan kadang-kadang tidak mudah bagi sebagian orang Kristen. Tapi tahukah kita bahwa kata bersyukur dalam Alkitab itu hanya dituliskan 59 kali. Ya, bersyukur dalam Alkitab itu dituliskan dalam Alkitab itu hanya 59 kali. Sementara kata syukur dituliskan sebanyak 126, hanya 126. Sementara kata jangan takut itu lebih dari 300. Ada 300-an kali ditulis dalam Alkitab. Itu jadinya aneh ya. Tapi itulah bukti kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan kita dorongan supaya kita tidak takut dalam menghadapi apapun juga. Walaupun di satu sisi Tuhan selalu minta dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah cara untuk memuji anugerah Tuhan, memotivasi diri kita sendiri untuk lebih baik dan tidak banyak mengeluh. Ya, seringkali kan kita lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukur. Hujan, mengeluh, ya hujan. Tak panas, bilang ya panas. Itu kan artinya kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat. Namanya musim, siklus musim itu kan memang seperti ini gitu ya. Memasuki akhir-akhir tahun pasti musim penghujan. Jadi siap-siap kita yang pakai motor harus selalu siap jas hujan di motornya. Jadi apapun dalam hidup kita harus kita untuk belajar bersyukur, karena itu yang memotivasi kita untuk terus berusaha sebaik mungkin, ya. Tanpa kita bersyukur, kalau kita hanya bisa ngedumbang, hanya bisa mengeluh, percaya deh, pasti apa yang kita lakukan itu tidak akan maksimal, ya. Kalau kita banyak mengeluh, kita banyak ngedumel, pasti tidak maksimal. Tapi waktu kita bisa belajar untuk bersyukur, maka kita akan melihat walaupun mungkin majunya tuh step by stepnya tuh pelan banget ya, lama gitu ya. Tetapi disitulah Tuhan sedang menguji kita untuk mau nggak belajar bersyukur. Kita baca di 1 Tesalonika 5:18 ya. Mari kita baca bersama, ada di layar. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman-Nya bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan yang ini aja nih bersyukur. Kalau lagi dapat berkat bersyukur, kalau lagi sehat bersyukur, kalau lagi dapat job bersyukur, kalau lagi dapat proyek bersyukur, dapat nilai bagus bersyukur. Kalau pas lagi anjlok nilainya nggak bersyukur, ya enggak dong, ya. Kita nggak bisa begitu sama Tuhan. Tuhan bilang dalam segala hal. Dalam segala hal artinya baik buruk maupun dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang nggak baik, tetap harus bersyukur. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, tetap harus bersyukur. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar senantiasa bersyukur, karena instruksinya itu dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Kalau ada kata lah di belakang, berarti ini kan perintah. Ya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita mampu mengucap syukur dalam semua situasi dan kondisi apapun juga. Nah, sebagai paralel dari ayat ini ada di Efesus 5 ayat 20. Berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa. Makanya kan
Kenapa selalu diulang? Senantiasa dalam segala hal, dalam segala kondisi harus selalu mengucap syukur, karena di situ Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, mau dalam kondisi apapun, ya bersyukur aja. Itu jangan lagi dapat berkat banyak, terima kasih Tuhan. Malah kadang-kadang orang kalau sudah dapat berkat banyak suka lupa sama Tuhan, ya. Pas lagi diberkati, dapat job banyak, proyek banyak, gitu ya, lupa sama Tuhan. Gitu. Nanti kalau sudah mulai jobnya kurang, proyeknya mau berkurang, baru mulai cari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kita di ayat 1 Tesalonika, dalam segala hal. Terus di Efesus bilang, dalam segala sesuatu harus selalu mengucap syukur. Nah, sekarang ada 4 alasan untuk kita bersyukur. Ya. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki. Ya memang Tuhan menghendaki kita harus mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Roma 8 ayat 28 ada yang tahu? Kita buka aja yuk. Daripada ntar kita salah-salah baca ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, bayangin, walaupun kita harus turunin lembah, kita harus naik gunung, tapi penyertaan Tuhan sempurna, karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasanya Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin agak sedikit di-lost sama Tuhan. Gini, kalau kita lihat anak-anak kita ya, kita yang pernah punya anak kecil, kita kan pasti pernah belajarin mereka jalan kan. Waktu mereka mulai melangkah satu, kan ada yang jatuhnya. Nah, seperti itulah Tuhan dengan kita, Bapak dengan kita. Kadang-kadang kita jatuh, ya nggak apa-apa, dibiarin sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak biarin kita jatuh terus-terusan kan. Sama kayak anak-anak kita waktu belajar berjalan. Waktu dia jatuh, kan kita naikin dia lagi, ayo belajar lagi. Dulu si Michael waktu belajar jalan, saya ingat kita ada di Dili, Timor Leste. Nah, dia belajar jalan di situ, terus dia pegangan kursi gitu loh. Kursi terus diset gitu dorong-dorong. Terus dia jatuh. Diketawain sama karyawan di toko roti. Langsung dia nangis. Gitu ya. Nah, manusia itu seperti itu kadang-kadang ya. Waktu kita lagi jatuh malah diketawain. Tapi Tuhan tidak pernah mentertawakan kita. Tuhan selalu memberikan support. Ayo bangun lagi, bangkit lagi. Jangan nangis, jangan sedih, jangan putus asa, jangan kecewa, bangkit lagi, bangun lagi, ayo jalan lagi. Itulah Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki supaya segala sesuatu dipenuhkan dalam kehidupan kita. Nah, nomor 2, tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Nanti baca di rumah ya. Kalau kita gini, Roh Kudus itu selalu melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang positif, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Roh Kudus tidak pernah menaruh sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita selalu bersyukur, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus itulah yang menguasai seluruh hidup kita. Bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Gitu ya. Karena Roh Kudus selalu yang ngajarin, ingetin, bersyukur. Jangan lupa ya bersyukur. Kadang begini, kita kadang-kadang suka nggak mau dengerin apa kata Tuhan. Kita kadang-kadang suka, apa tuh namanya tuh, bebal. Kalau orang kalau dikasih tahu nggak mau dengar, itu namanya apa? Bebal kan.
sekali dikasih tahu, nggak mau dengar, 2 kali, itu namanya bebal. Padahal selalu jatuh di tempat yang sama, selalu jatuh di posisi yang sama. Udah dikasih tahu, nak jangan lewat situ, jalannya licin, tetap aja lewat. Nak jangan lewat sini, jalanan berlubang, banyak batu, banyak kerikil, tetap aja lewat. Itu namanya bebal. Tapi kalau kita punya Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan menuntun kita. Ya, selalu diingetin, jangan lewat sini, berbahaya. Yuk, ambil jalan lain. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus, selalu mengingatkan. Jadi kalau kita kalau kita bisa mengucapkan syukur setiap hari, kita bangun pagi aja harus kita ada bersyukur loh. Ya, saya setiap pagi saya bangun, saya nggak langsung bangun dari tempat tidur, ya saya duduk dulu, ya bersyukur. Tuhan Yesus terima kasih pagi ini saya bisa bangun. Coba bayangkan terus kita nggak bisa bangun. Terus kemudian terjadi kehebohan pagi itu karena mamanya meninggal, karena sudah pulang ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi kan heboh gitu ya. Jadi kalau kita bisa bangun pagi itu adalah satu anugerah. Itu dulu yang harus kita syukurin gitu loh. Bukan karena ya harusnya saya memang bangun pagi, bukan karena setiap pagi saya harus bangun, no. Yang atur hidup kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita bisa bangun pagi, harusnya itu salah satu alasan kita untuk bersyukur sama Tuhan. Ya. Terus yang ketiga adalah ciri orang beriman. Orang yang punya iman kepada Yesus harusnya tahu mengucap syukur. Kan di dalam Lukas itu diajarkan tentang doa Bapa Kami, bukan? Bapa Kami. Masih ingat doa Bapa Kami? Kalau di gereja kami di Jalan Kita selalu diakhiri doa syafaat, selalu diakhiri dengan doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Tuhan Yesus itu luar biasa, dia ngajarin kepada murid-muridnya waktu itu doa ini tuh doa yang luar biasa. Tuhan nggak ngajarin berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlimpah, tidak. Tuhan ngajarinnya kepada murid-muridnya, kepada kita juga, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ya kan? Artinya gini, jangan orang Jakarta bilang apa? Maruk. Kristo ingat ya kata maruk. Maruk itu apa? Keblinger gitu loh. Rakus. Ya. Lain perkara kalau kayak Michael sekarang dia lagi bulking kan, lagi mau gedein otot. Makanya beda gitu loh ya. Orang yang mau gedein masa otot sama yang gak bisa menahan nafsu makan, ya. Kemaruk namanya. Makanya di doa Bapa Kami itu diajarin berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Makanya saya paling gak suka anak-anak makan buang makanan. Terus kalau kita ke pesta, itu yang paling menyedihkan hati saya. Ke pesta, kalau kita makan ini ya, ini sedikit agak melenceng. Kalau kita pergi makan, diundang orang makan ke pesta gitu, makanlah ambil dulu secukupnya. Kalau memang masih mampu, baru ambil lagi. Tapi saya perhatikan di beberapa pesta-pesta gitu ya, wah ambil langsung, udah gitu nggak habis lagi ya. Aduh itu kasihan banget, kasihan gitu loh. Orang tua bilang apa? Nasinya nangisnya nggak bang. Orang tua-tua dulu kan bilang, nggak boleh sisain makanan, nanti nasinya nangis. Bukan nasinya nangis gimana ya, bener gitu loh, kasihan ada orang lain yang susah untuk makan. Makanya kita belajar di doa Bapa Kami itu ya. Kalau kita beriman kepada Yesus, harusnya kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita memang cukupnya 1 piring, ya sudah cukup 1 piring aja, ya. Nanti mungkin ambil waktu jeda sedikit ya, baru ambil lagi, makan lagi gitu. Apalagi kalau kita makan buffet ya, Kaisen, all you can eat. Aduh, saya paling tidak. Saya lebih baik makan di tempat yang sudah jelas daripada saya makan all you can eat, udah bayarnya mahal, ternyata perut saya tidak mampu untuk menampungnya. Aduh, kan rugi ya, emang kan? Gitu. Jadi
Kita orang Kristen itu harusnya bersyukurnya ya itu, kalau kita sudah tahu kemampuan kita sampai di situ ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, terus yang keempat adalah mengucap syukur adalah pilihan bukan perasaan. Ini dalam. Mengucap syukur adalah pilihan bukan karena perasaan. Bukan karena perasaan. Aduh. Sekarang begini, kalau kita diperhadapkan ini ya, contohnya kita semuanya lah, kita cuma berenam hari ini. Hari ini ibadahnya cuma berenam, ya, sepi. Kalau diikutkan perasaan, kalau diikutkan perasaan, males kan ya. Tapi kan pilihan kita adalah melayani Tuhan, pilihan kita adalah tetap mengucap syukur seberapapun yang hadir, tetap ibadah harus jalan, tetap harus memuji menyembah Tuhan, harus belajar firman. Itu adalah kunci dari mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukan karena perasaan, tapi pilihan. Pilihan hidup. Kamu mau tetap bersyukur dalam kondisi yang terpuruk atau meratapi nasib. Ada orang yang terlalu self pity. Self pity itu suka mengasihani diri sendiri. Memang lo nggak mampu. Aduh, saya paling tidak suka dengan orang yang belum mencoba, belum apa-apa, belum mencoba sudah mengeluh, nggak bisa. Ya, belum dicoba sudah bilang nggak bisa. Kan coba dulu. Gagal itu it's okay kalau gagal. Ya, yuk kita baca di Habakuk. Ini bagus banget loh. Habakuk nulis ayat firman ini luar biasa banget. Habakuk 3:17-18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, perhatikan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini soal pilihan. Mau tetap bersyukur dalam kondisi yang dialami Habakuk atau gimana? Atau ngikutin perasaan. Ya. Bersyukur itu bukan masalah perasaan. Bersyukur itu adalah pilihan kita mau tetap mengucapkan terima kasih Tuhan dalam kondisi apapun juga. Ya. Kami berapa kali kita mengalami yang namanya kondisi di mana kita tuh benar-benar terpuruk. Ya tapi Tuhan bilang ya bersyukur. Tidak ada jalan lain, karena gini, waktu kita berani mengatakan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan membawa kami dalam kondisi seperti ini, kami percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendewasakan kami. Kalau kita berani ngomong gitu sama Tuhan, saya jamin gak berapa lama Tuhan akan tarik kita keluar dari keterpurukan itu. Saya gak asal ngomong, tapi saya bicara soal fakta karena saya sudah ngalamin. Ikut Tuhan itu gak bisa hitung-hitungan. Oh kalau sudah begini ya begini, gak bisa. Ikut Tuhan itu kayak orang goblok. Siapa yang senang? Bobon Santos itu paling senang ngomongin goblok. Kayak orang bodoh gitu loh orang ikut Tuhan. Kayak ya memang karena kita hanya perlu pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita hanya perlu kuasa Tuhan yang menaungi kita supaya kita bisa melihat jalan Tuhan dibukakan buat kita. Ya, kita nggak bisa ngadalin kekuatan kita karena kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Ketika Tuhan mengangkat segala kepintaran, kemampuan, skill kita mau jadi apa? Ya, kita mau jadi apa? Waktu Tuhan angkat segala kemampuan kita, talenta Tuhan ambil dari kita mau jadi apa? Ya, misalnya tiba-tiba Tuhan ambil skillnya Sam mau jadi apa? Karena itu semua adalah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Makanya kenapa Habakuk berani ngomong ini sama Tuhan, berani nulis firman ini. Karena dia melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang pembohong. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil.
waktu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Makanya saya selalu bersyukur sama Tuhan karena begini, setiap minggu kita kan ibadah di sini, jam 3 kita harus kumpul doa. Jam 10 biasanya saya sama anak-anak ikut online dulu dari Jakarta. Paling nggak jam 1 tuh kita udah mandi, udah siap-siap, jam 2:15 lah kita udah jalan. Itu kan bayar harga, ya kan? Tapi saya melakukannya dengan sukacita aja gitu loh. Saya selalu merasa menggebu-gebu menjelang hari Minggu, karena saya percaya ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan teman-teman seiman di dalam wadah ini, dan itu membawa sukacita dan berkat yang luar biasa. Walaupun kita harus persiapannya lebih awal, tapi it's okay karena itu adalah harga yang harus kita bayar. Ya. Nah, kita belajar dari Habakuk ini, pelajaran dari Habakuk yang pertama, percayakan kedaulatan Tuhan. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita. Percaya penuh sama Tuhan. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah panggil sejauh ini, sampai dengan apa yang kita lakukan sampai hari ini, itu tanggung jawab Tuhan. Ingat, itu tanggung jawab Tuhan. Ya, sama seperti kita dipanggil ke Malang. Bagi sebagian orang pindah ke daerah dari kota besar seperti Jakarta itu banyak yang tidak siap, ya. Maksudnya perbedaannya terlalu besar ya, dari kota besar metropolitan seperti Jakarta yang apa segala ada gini, wah, terus pindah ke kota kecil kayak Malang. Tapi buat saya it's okay gitu loh, nggak masalah. Saya lebih happy karena tidak menghadapi yang namanya kemacetan brutal di Jakarta. Panasnya luar biasa. Malang pun sekarang mulai panas sih. Cuman artinya gini, waktu Tuhan bawa kita, Tuhan suruh kita pindah ke Malang, istilah kata pulang kampung ya, bedol desa, pulang ke Malang, memulai sesuatu yang masih belum tahu gitu loh ke depannya seperti apa. Tetapi ya kita, ya udah, orang tua bilang manut, kita manut aja sama Tuhan. Ya udah taat sama Tuhan. Mau jadi apa? Ya Tuhan kan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang bawa kita sampai ke sini, pasti Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi pelajaran yang Tuhan mau ajarkan dari kitab Habakuk ini, percaya akan kedaulatan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah main-main dengan kehidupan kita. Tuhan itu nggak sekedar iseng gitu ya. Udah deh nanti, yuk ke Malang sama anak-anak. Tapi ada rencana Tuhan yang besar. Terus yang kemudian yang kedua, menemukan sukacita dalam keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang saya jadi antara bukan sedih sih, sebenarnya saya nggak sedih ya. Antara miris dan geli gitu ya, geli karena lucu gitu ya. Minta Pak Moses, minta transfer, wah duit aku juga sudah tiris, ya di situ tiris, di sini gimana? Tetapi waktu kita belajar terus mengandalkan Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kami, anak-anaknya, saudara kita semua, itu jadi orang yang minta-minta, ya. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di saat-saat terjepit seperti itu, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan tuh nggak pernah terlambat, ya. Jadi ketika kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan melihat sukacita yang luar biasa. Ya Tuhan, gini loh, kadang-kadang kita nggak ngerti, kita baru yang kayak beberapa minggu lalu saya ngomong, saya baru membatin loh dalam hati, di antara ini tuh, saya baru membatin aja, dapat oleh-oleh seperti yang saya inginkan. Jadi betapa luar biasanya Tuhan, baru membatin saja, bayangin aja ya, membatin, punya duit 5M.
Tapi itu mah terlalu lebay ya. Karena gini, Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang besar kalau Dia menganggap kita mampu. Kalau kita belum mampu untuk mengelola, Tuhan tidak akan pernah kasih. Paham ya? Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita, bukan hanya bicara soal materi ya, pelayanan, apapun juga. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita kalau Dia lihat kita mampu. Makanya kan firman Tuhan bilang, setia dulu pada perkara yang kecil. Jangan apa-apa langsung mau yang besar. Semua itu harus dimulai dari kecil, dari bawah, dari nol. Waktu kita setia sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan tambahkan perlahan, tanpa kita sadar kita sudah berada di titik di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya, berkat Tuhan yang berlimpah. Dan yang ketiga adalah iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Waktu kita diizinkan masuk di dalam padang gurun, ya, siapa sini yang udah pernah ke Israel? Bagi saya sendiri yang baru ke Israel. Saya lewat Mesir. Jadi saya masuk dari Mesir, kita masuk dari Mesir. Dari Mesir masuk ke bordernya Israel itu, kita mampir suatu kota namanya Sharm el Sheikh. Itu kota seperti apa ya? Kotanya bagus banget deh. Modern. Kalau Mesir, di Mesir itu, Kairo itu udah jelek, berdebu, banyak sampah, aduh. Beda banget sama yang namanya Sharm el Sheikh ini. Itu kotanya luar biasa banget. Nah, kita sepanjang perjalanan itu kita melewati yang namanya padang gurun. Ya, senang. Saya membayangkan, bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka lewat jalan ini ya. Wah, sejauh mata memandang itu hanya pasir. Aduh, terus kita pagi-pagi naik mau Gunung Sinai, mau naik ke Gunung Sinai. Saya nggak ikut. Saya takut saya takut ketinggian. Terus kemudian saya tidak mempersiapkan fisik karena naik itu tuh nggak sembarangan juga gitu ya. Karena begitu dia sudah naik ke titik tertentu, di ketinggian tertentu itu oksigennya menurun, oksigennya tipis. Jadi kalau kita nggak kuat fisik, kita bisa kehabisan oksigen. Karena kakak saya pernah ngalamin gitu. Dia naik tanpa persiapan, dia mau semaput, mau pingsan di tengah jalan. Untung ada teman lain dari peziarah itu yang menolong dia, kasih minum, kasih air. Jadi saya nggak naik. Gunung Sinai luar biasa ya. Padahal tingginya tuh nggak tinggi-tinggi banget, tapi jalannya itu loh berliku-liku. Saya ngebayangin orang Israel pada saat itu melintasi padang gurun pasir itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu kering pasir, tetapi luar biasa. Begitu masuk Israel, hijau semua. Beda ya, bangsa yang diberkati, bangsa pilihan Tuhan, sama yang tidak dipilih Tuhan. Itu luar biasa bedanya. Jadi waktu kita belajar untuk menerima segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dengan hidup kita, artinya kita sedang membesarkan iman kita, menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena perjalanan kehidupan kita itu sangat dipengaruhi dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, iman itu kan bukan hanya bicara soal aku percaya Tuhan Yesus, bukan hanya begitu. Iman itu adalah bukti. Coba definisi iman apa? Ada yang masih ingat definisi iman? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kalau misalnya Kak Frans berdoa untuk sesuatu, Kak Frans sudah terima belum? Belum kan? Masih di awang-awang, masih di alam yang nggak tahu kapan ini dapat itu. Tapi itulah iman. Tapi begini, memang tidak semua orang dikasih karunia itu. Tetapi kalau kita lihat dalam alam roh, sebenarnya semua tinggal sedikit lagi nih, udah sampai nih, sampai kepada tujuan yang mau dicapai nih, udah sampai nih dari berkat doa yang sedang kita doakan, udah mau dekat nih.
Tetapi kenapa nggak nyampe-nyampe? Karena iman. Itu mempengaruhi cepat tidaknya kita memperoleh apa yang kita doakan dari Tuhan, ya, iman, ya. Nah, akhirnya bersyukur itu tidak ditentukan oleh perasaan dan kondisi hati dan juga situasi dan kondisi, ya. Ingat, bersyukur itu tidak dipengaruhi oleh perasaan, tetapi pilihan kita mau bersyukur atau tidak. Karena bersyukur adalah bagian dari iman kita kepada Kristus. Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak hal kepada kita. Kalau kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan mesti ingat bahwa bersyukur itu adalah gaya hidup orang percaya. Ya, ada lagu syukurilah, alhamdulillah. Itu kalau mau Ramadan kan lagunya selalu muncul lagu-lagu kayak gituan, ya. Artinya begini, teman-teman, ya. Coba kita ingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang tahun ini. Ya, segala kebaikan Tuhan tuh itu nggak ada tandingannya dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan mau terima yang baik saja dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurun, Tuhan izinkan kita masuk dalam ujian iman, tetap bersyukur sama Tuhan. Tetap bersyukur. Mau apapun, mau dapat vonis sakit, ya. Saya punya pengurus wanita Bethel Indonesia di Jakarta, salah satu ibu. Beberapa waktu yang lalu dia divonis menderita kanker payudara. Waktu saya dengan berita itu, jujur hati saya hancur, ya, karena beliau ini ya pengurus BBI kami, dan orangnya cukup aktif, baik banget, disuruh apa aja langsung gerak. Ya boleh sih, siap. Orangnya ringan tangan lah dan banyak membantu. Jadi waktu saya dengar kabar ini, hati saya hancur juga, ya, sedih banget. Karena siapa sih yang mau divonis kena cancer? Gak ada kan yang mau. Dan terakhir ini dia sedang menjalani kemoterapi itu sudah berapa kali gitu, ya. Dan memang salah satu payudaranya sudah diangkat. Dan itu yang membuat dia malu datang ke gereja. Karena minder kan, ya. Walaupun kita sudah dorong-dorong, tapi kita nggak bisa gini. Kalau kita ngadepin orang kayak gitu, kita nggak bisa ngomong terlalu firman Tuhan gitu loh, ya. Nggak bisa ngomong rohani banget gitu. Karena kita harus menempatkan diri kita ada di posisi dia. Ya dia memang terpuruk, maksudnya namanya orang sedang aktif-aktifnya, terus kemudian cancer, otomatis kan semua kegiatannya dia terhambat kan. Dia harus fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kita hanya bisa, saya itu nggak pernah nanya kabarnya, karena saya sendiri pikir gini, lebih baik saya doa diam-diam, ya, daripada saya nanya-nanya gimana kabarnya. Aduh, saya lebih saya takut melukai gitu, ya, takut membuat dia semakin drop atau gimana. Cuman memang akhirnya kemarin, karena kita Rabu depan ini kita mau Natalan, saya nggak bisa hadir. Tiba-tiba kemarin malam dia share di grup pengurus, Bu Nancy, saya mau sumbang souvenir untuk Natal BBI. Itu gelas book, kabarnya bagus. Aduh, semakin kayak nyes gitu, ya. Karena di saat dia sedang menjalani kemoterapi, dia masih mengingat untuk berbagi. Orang ini baik banget, nggak pernah marah, nggak pernah diapain pun diam aja gitu. Maksudnya orangnya tuh tenang, diam gitu loh, baik gitu loh kan. Jadi waktu kita dengar kabar gitu, aduh Tuhan, kita mau ngomong tuh kasar-kasar, mau ngomong apa coba? Bu, tenang ya. Nggak bisa. Akhirnya beberapa waktu lalu yang pas saya ke Jakarta, saya sempatkan waktu
saya ajak salah satu pengurus juga, yuk kita besuk. Tadinya dia nggak mau terima, orang siapapun datang besuk dia. Tapi karena dia menghormati saya, ini dia terima. Itu habis ibadah minggu, siangnya kita ke rumah beliau. Kayaknya nggak tega gitu ya, karena dia kan bagian dari kita juga. Kita kalau udah punya teman baik gitu terus dia ngalamin sesuatu yang berat, kita kan ikut merasakan ya. Jadi sebagian hati kita juga jadi hancur karena lihat kondisinya. Tapi puji Tuhan hari ini dia sudah semakin membaik, walaupun memang masih menjalani kemo. Dia bilang rambutnya sudah mulai rontok ya, terus efek dari kemo itu dia jadi suka mual ya, muntah segala macam. Itu kan pasti efeknya ada. Tapi ya saya cuma bilang, Bu Maya, saya jarang japri, jarang nanya-nanya, tapi ibu selalu ada dalam doa saya. Karena saya orangnya nggak mau, saya bukan orang yang bisa bermanis-manis gitu loh. Lebih baik saya kok diam aja, tapi saya doakan daripada saya nanya, gimana ibu, semangat ya. Ya memang dia perlu disemangatin, cuman kita harus mengerti kondisi seseorang ketika dia ada dalam penyakit yang seperti ini. Tapi puji Tuhan dia stadiumnya tidak terlalu parah ya, stadium berapa gitu ya. Ya kita hanya bisa berdoa supaya dia tetap kuat dalam Tuhan. Jadi itu teman-teman, di menjelang akhir tahun ini, yuk kita introspeksi diri kita masing-masing, supaya kita bisa mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, karena apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tidak pernah merancangkan yang buruk atas kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Tinggal cara pandang kita untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihatnya dari kalau cara pandang kita keliru, kita akan melihat bahwa Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan tidak pernah jahat kepada anak-anaknya. Ya, kita bangkit berdiri. Tadi lagunya apa tadi tuh? Ku percaya. Nanti Kak Pras doa syafaat.
Karena dari situlah kami selalu belajar untuk bersyukur dalam segala kondisi apapun juga. Tuhan Roh Kudus ajar kami untuk berani mengucap syukur ketika kondisi kami sedang tidak baik-baik saja. Ketika kondisi kami sedang terpuruk, ketika kami menghadapi vonis dokter kami sakit ini, sakit itu, kami mau tetap bersyukur karena kami percaya di balik pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan ingatkan kami bahwa bersyukur itu bukan soal perasaan, tetapi pilihan kami untuk selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Karena kami percaya itulah yang Tuhan kehendaki buat kami. Dan kami mau bersyukur menjadi gaya hidup kami memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami tahu tahun depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, semuanya masih gelap, semuanya masih misteri, tapi kami percaya kalau kami selalu bersyukur kepadamu, maka Engkau akan menuntun kami ke lembah yang bermata air dengan padang gurun yang hijau. Tuhan akan membawa kami untuk menikmati segala berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Dunia boleh memprediksi kondisi ekonomi global yang bagaimana, tetapi kami tahu, kami percaya kami punya Tuhan yang mengatur perekonomian dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa tanggal 12 Desember hari Kamis jam 5 sore kita ada ibadah syukuran ya, ibadah syukur 1 tahun House of Mentoring Malang plus ibadah Natal dan perayaan Natal Home Malang. Jangan lupa ya, tadi saya sudah share ya di grup tanggal 12 Desember jam 5 sore di Hotel Grand Palace di Jalan Ade Irma Suryani, Pasar Besar. Ya, saya sudah kasih juga itu, ada Google Map-nya, jadi gampang untuk mencapai tempat tersebut. Karena kita akan mengundang beberapa teman-teman yang bergabung dalam ibadah kita, ada yang pernah jadi pembicara juga. Jadi mungkin tidak terlalu banyak acara yang kita akan lakukan, karena memang rencananya kita kan mau tukeran kado ya. Tapi tukeran kadonya nanti mungkin di hari Minggunya, tanggal 15. Kalau memang memungkinkan di tanggal 12 kita akan lakukan, tetapi kalau tidak mencukupi waktu, kita akan adakan di tanggal 15. Itu ya. Untuk tukeran kadonya nanti saya umumkan lagi di grup. Oke? Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini firman-Mu datang lagi untuk menguatkan kami. Karena dengan firman-Mu kami bisa melewati setiap persoalan hidup kami. Firman-Mu itulah kekuatan, firman-Mu itulah kebenaran yang akan mengantar kami memasuki tahun yang baru. Kami tetap percaya firman-Mu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Apapun persoalannya, kami percaya firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat tempat ini dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak persoalan di depan kami di tahun yang akan datang. Tapi kami tetap percaya bila Engkau tidak beserta kami tidak akan berjalan Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau sajalah kami bisa melewati tahun-tahun hidup kami. Kami bisa melewati hari-hari kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Kesejahteraan kota dan bangsa kami, itulah kesejahteraan kami juga Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memberkati para pemimpin kami, dari tingkat atas sampai yang bawah Tuhan. Engkau mengurapi mereka, agar mereka memimpin dengan kasih, dengan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Dalam mengambil keputusan apapun, mereka selalu mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat merasakan dampak yang baik dari kepemimpinan mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami malam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, memasuki bulan-bulan Natal ini Tuhan, mungkin ada banyak-banyak hal yang kami tidak tahu ke depannya, tapi kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala perayaan yang akan kami alami nanti, kami akan rayakan. Tuhan, Engkau lindungi umat-Mu, Engkau melindungi kami semua Tuhan. Bahkan di kota ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin yang Engkau memberkati, sehingga
apapun yang kami alami di bulan ini, kami merasakan damai Natal itu ada di hati kami. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, khususnya home Tuhan. Kami percaya wadah ini ada oleh karena Engkau Tuhan. Engkau yang merancangkan Tuhan wadah ini untuk menjangkau banyak orang Tuhan. Melalui pelayanan yang kecil ini Tuhan, bermula dari sesuatu yang kecil, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar di depan ini Tuhan. Kami dengan iman percaya bahwa melalui tempat ini, melalui wadah ini, melalui persekutuan ini, banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Engkau memberkati Pak Moses dan juga Ibu, bahkan seluruh pengurus di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu. Sehingga ketika mereka ada untuk melayani, kuasa Tuhan yang bekerja untuk memulihkan setiap keluarga yang mengalami persoalan apapun Tuhan. Engkau pulihkan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau terus tambahkan jumlah di tempat ini sehingga melaluinya Engkau dipermuliakan Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap rekan pelayanan yang hadir setiap minggu Tuhan. Kami percaya mungkin secara manusia Tuhan sesuatu yang mungkin membuat kami mundur, tapi ketika kami melihat dengan mata iman bahwa Tuhan merancangkan Kanaan yang begitu luar biasa, yang berlimpah dengan susu dan madunya. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat ini, wadah ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin hari ini mengalami sakit, penderitaan, kelemahan, bahkan juga persoalan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir di sana untuk memberi solusi bagi mereka. Engkau terus menjamah mereka yang sakit, sembuhkan. Engkau terus mencukupkan yang kekurangan Tuhan. Engkau terus menguatkan yang lemah, yang terhilang Tuhan panggil pulang. Dan Tuhan, Tuhan ubahkan hidup mereka menjadi baru lagi Tuhan. Terima kasih, berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin keluar kota, mungkin ada liburan atau kemana saja mereka pergi Tuhan. Engkau lindungi mereka juga, jauhkan mereka dari segala kecelakaan maut atau kematian sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau lindungi mereka. Akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, kami tetap mengandalkan Engkau dalam semua aspek hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, dan kami akan pulang dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus melindungi, menyertai kita dan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.